Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya Zahra Rodo Ramadhani dari Universitas Pancasakti Bekasi dalam modul Bahasa dan Sastra Indonesia menganalisis informasi dari tabel dan grafis untuk kelas 10 peminatan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dalam pembelajaran kali ini. Yuk, mari kita belajar bersama teman-teman kecil untuk bermain dalam mengenali tabel dan grafik. Dan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya, serta mencuci tangan dulu ya teman-teman. Kegiatan pembelajaran mandiri kali ini kita akan memahami teknik pembelajaran di mana tabel dan grafik terbagi menjadi dua bagian, yaitu menganalisis informasi dari tabel dan grafik dan mengubah tabel dan grafik dalam bentuk uraian. Serta tujuan pembelajaran setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis informasi dari tabel dan grafik dengan teliti, cermati, dan terampil. Pasti di antara kalian tidak ada yang tidak tahu tentang tabel dan grafik, bukan? Tabel dan grafik merupakan materi yang tidak asing lagi buat kalian. Kedua bentuk tersebut seringkali kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di media sosial, media massa, ataupun media elektronik. Adanya tabel dan grafik sebagai alat bantu visual dapat dijadikan sesuatu yang menarik dan efektif serta bermanfaat. Baik kawan-kawan, yang pertama menganalisis informasi dari tabel. Tabel adalah daftar yang di dalamnya berisi ikhtisar, data informasi yang biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu, dengan garis pembatas sehingga dapat dalam mudah disimak dan dibaca. Berikut adalah contoh sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera per provinsi 2015 dan 2019. Dari tabel tersebut, apa yang dapat kalian temukan informasinya? Sama halnya seperti teks lain. Untuk menangkap informasi sebuah teks, kalian dapat ajukan 5W1H. Yang pertama, hal apa yang diungkapkan dalam tabel tersebut? Yang kedua, wilayah mana yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2015 sampai 2019? Yang ketiga, wilayah mana yang pertumbuhan ekonominya terendah di tahun 2015 sampai 2019? Yang keempat, bagaimana menurutmu sudah lengkaplah data tersebut dengan informasi yang diinginkan? Yang kelima, kapankah data tersebut dibuat? Masih akuratkah untuk informasi saat ini? Yang keenam, siapakah yang membuat data ini? Dan yang ketujuh, mengapa data ini diberikan atau disajikan pembaca? Pembahasan kedua, menganalisis informasi dari grafik. Grafik merupakan gambaran pasang surut suatu keadaan yang dilukiskan dengan garis dan gambar. Data-data dari tabel dapat diubah menjadi bentuk grafik, sehingga terlihat jelas gambaran tentang data tersebut. Grafik pada dasarnya termasuk dalam diagram. Diagram merupakan gambaran data yang memperlihatkan dan menerangkan sesuatu keadaan. Grafik terbagi menjadi 3 bagian, grafik balok atau diagram batang, grafik kue atau diagram lingkaran, grafik garis atau diagram garis. Materi ketiga, mengubah informasi dari bentuk tabel atau grafik ke dalam bentuk uraian secara lisan atau tertulis, di mana membaca atau memahami isi suatu tabel dan grafik dapat dilakukan dengan mengubah penjelasan dalam tabel dan grafik menjadi uraian naratif. Oleh karena itu, kalian harus paham terlebih dahulu isi tabel dan grafiknya. Buat tiap informasi menjadi kalimat, setelah itu gabungkan kalimat-kalimat itu menjadi paragraf. Seperti contoh menulis informasi dari tabel dan menulis informasi dari grafik. Dari contoh menulis informasi dari tabel tersebut dapat diuraikan dalam kalimat-kalimat seperti berikut. Yang pertama, jumlah penjualan terbanyak terjadi pada Desember, yaitu sebanyak 425 pasang sepatu. Yang kedua, jumlah penjualan terendah pada Agustus, yaitu sebanyak 295 pasang sepatu. Yang ketiga, sepatu olahraga menjadi sepatu yang paling banyak terjual, yaitu sebanyak 845 pasang sepatu. Dan yang keempat, pada bulan Desember, sepatu wanita terjadi sepatu yang paling banyak terjual, yaitu sebanyak 170 pasang sepatu.
Kemudian, mari kawan-kawan kita memahami soal-soal tentang tabel dan grafik dalam evaluasi. Soal yang pertama, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membaca grafik dan tabel, kecuali A. Bacalah terlebih dahulu judulnya. B. Baca informasi yang ada di atas, di bawah, dan di samping. C. Baca tabel atau grafik itu secara menyeluruh. D. Baca data pada tabel atau grafik hanya pokok-pokoknya saja. Yang E. Ajukan pertanyaan tentang tujuan tabel dan grafik. Soal yang kedua, membaca dan memahami isi sebuah tabel dan grafik dapat dilakukan dengan mengubah tabel dan grafik ke dalam A. Kata, B. Tajuk, C. Frasa, D. Morfem, E. Kalimat. Mari kita jawab pertanyaan dari soal-soal yang telah diberikan. Jawaban soal yang pertama yaitu D. Baca data pada tabel atau grafik hanya pokok-pokoknya saja. Di mana untuk menangkap informasi dari tabel atau grafik, maka harus baca secara keseluruhan dan tidak bisa hanya pokok-pokoknya saja. Jawaban nomor 2 yaitu E. Kalimat. Mengapa kalimat? Karena agar dapat menangkap pesan dari suatu tabel atau grafik, perlu diubah menjadi kalimat yang tersusun. Sampai jumpa kawan-kawan. Kembali lagi di modul berikutnya. Terima kasih. See you next time video.